Gambar mobil Brio Bang. Wah, ini sih kayaknya bakalan sulit ya. Apalagi contohnya di sini saya dapatnya seperti ini. Tapi ini keren sih. Oke, sebelumnya yang belum follow Asikin Aja di Facebook dan belum subscribe channel YouTube Asikin Aja, kalian harus subscribe dulu. Oke, sebelumnya ini ada yang request buat menggambar Honda Brio ya. Cuma requestnya itu nggak spesifik dari samping gambarnya atau gambarnya dari depan. Jadi di sini saya nyari di Google, ternyata muncul yang keren itu gambar ini. Jadi saya mulai buat sketsanya di sini. Di sini saya membuat sketsanya itu dari kubus dulu ya, seperti ini. Atau ini bukan kubus ya, ini ke persegi panjang tepatnya ya ini ya. Jadi atau balok namanya ini. Jadi di sini saya mulai dari sketsa balok dulu. Ini tujuannya itu biar nanti terlihat lebih presisi. Ini saya nemu trik ini baru kemarin-kemarin saya nonton di YouTube, salah satu channel YouTube itu cara membuat objek itu harus menggunakan perspektif dulu. Jadi di sini saya langsung praktekin ya, walaupun mungkin nanti hasilnya itu kurang rapih tapi nggak apa-apa. Di sini untuk sketsanya menurut saya agak sulit karena untuk bagian depannya itu cukup rumit ya. Cuma di sini saya menggunakan pensil dulu biar nanti hasilnya juga bisa lebih rapih dan ya bisa lebih detail juga ya. Karena kalau pakai pensil dulu itu kalau salah tinggal dihapus saja. Jadi kalau membuat rodanya itu sebenarnya untuk contohnya roda depannya itu kan nggak sedang belok ya. Cuma di sini saya akal-akalin biar terlihat lebih keren dan sambil belajar juga cara menggambar ban mobil yang sedang berbelok biar nanti kedepannya itu gambarnya bisa lebih bervariasi ya. Karena ya kebelakangan itu saya gambarnya itu monoton ya, cuma menggambar dua dimensi aja. Mungkin penontonnya juga pada bosen dan ya walaupun penontonnya nggak banyak tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin suatu saat video saya bakal banyak penontonnya. Oke, di sini untuk sketsanya saya rasa udah oke dan udah lengkap juga gambarnya. Sekarang kita tinggal masuk ke penebalan line art ya menggunakan drawing pen. Di sini saya menggunakan ukuran 0,1. Buat kalian yang nggak punya drawing pen, kalian boleh langsung pakai spidol atau langsung pakai ballpoint biasa atau pulpen juga boleh. Yang penting line art dan sketsanya yang pakai pensil itu sudah selesai ya. Setelah itu kalian tinggal pertebal aja seperti ini. Tapi buat kalian yang nggak ingin dipertebal menggunakan ballpoint, pakai pensil aja juga boleh ya. Itu malah lebih keren, itu bisa menjadi seni realistis. Cuma saya kurang ahli ya mengarsir menggunakan pensil atau menggambar hanya menggunakan pensil, apalagi kalau direkam seperti ini. Ini saya belum nemuin ya cara ngerekam menggunakan HP seperti ini tapi gradasi menggunakan full pensil tapi nggak mantul itu cahayanya. Nah di sini masalahnya itu ketika saya menggradasikan menggunakan pensil, contohnya itu untuk bagian jendela lah misalnya ya, jendela mobil atau pintu mobil, kaca mobil lah malah jendela. Ini diarsir menggunakan pensil itu biasanya terlihatnya itu di kamera itu nggak rapi ya, padahal saya lihat-lihat di gambar aslinya itu rapi. Nah setelah saya cari-cari penyebabnya itu ternyata itu pantulan dari lampu yang nyorot ke gambarnya. Nah setelah saya akal-akalin, saya redupin lampunya tapi tetap begitu juga. Apakah emang kameranya ya? Kayaknya sih kamera HP-nya yang kurang bagus. Nah setelah itu saya jadi jarang ya mengarsir menggunakan pensil dan hasilnya bagus. Dan saya bingung juga itu cara ngakalinya gimana biar gambar arsiran dari pensil itu terekam sempurna di kamera. Nah ini sih lagi kebetulan ya, tapi
Saya pikir-pikir kalau mengarsir menggunakan pensil itu harus benar-benar tebel banget ya, menggunakan pensil 8B. Malah kadang-kadang itu hampir robek sampai kertasnya ya, karena di sini basicnya saya cuma menggunakan kertas HVS yang ya notabene ini sangat tipis banget ya, walaupun permukaannya itu juga sangat halus banget. Ini kalau kalian mengarsirnya terlalu keras itu biasanya kertasnya bakalan robek. Nah ini untuk bagian bayangan mobilnya ini saya menggunakan pensil 8B ya. Ini sudah neken banget, itu pun terlihat kurang rapih ya, padahal ini gambar aslinya itu sudah rapih banget. Ini ada putih-putih seperti di bagian ban belakang. Ini bayangan ban belakangnya ini sebenarnya sudah hitam banget di gambar aslinya. Cuma karena di sini ada pantulan dari kamera atau dari lampu kameranya, jadi agak putih-putih kurang rapih arsirannya. Oke, itu lupakan dulu lah ya. Sekarang kita lanjut lagi ke bagian gambarnya. Untuk gambarnya di sini sudah selesai semua. Sekarang kita lanjut ke bagian pewarnaan. Untuk pewarnaan tadinya saya mau warnain warna merah aja biar terlihat lebih sangar, tapi saya baru ingat ya, spidol warna merah saya itu habis dan saya belum beli lagi. Jadi di sini saya warnain warna kuning aja seperti mirip pada contohnya. Sebenarnya saya ada spidol warna merah satu, cuma itu bukan spidol yang biasa saya buat mewarnain ya. Itu ujungnya itu cukup kasar. Jadi kalau buat mewarnai agak lebar objeknya itu bakalan robek kertasnya. Itu mungkin karena bukan merek yang biasanya saya gunain. Oke, di sini untuk bagian depannya menurut saya sih udah oke ya. Untuk warnanya juga lumayan rapih menurut saya. Dan untuk gradasi warna kuningnya di sini saya cuma menggunakan pensil 8B. Tadinya mau saya gradasiinnya pakai spidol, cuma saya lupa naruh di mana. Dulu saya punya dua spidol warna kuning, yang satu warna kuning biasa dan yang satu itu warna kuning yang sangat muda sekali atau sangat terang ya. Jadi kalau mewarnai menggunakan spidol kuning itu agak sulit ya buat menggradasikannya, karena biasanya kalau nempelnya terlalu lama itu bakalan warna kuningnya jadi kuning kurang rapi. Jadi di sini untuk gradasinya jadi saya menggunakan pensil aja seperti ini. Untuk warna hitamnya juga di sini saya sedang belajar menggradasi menggunakan pensil ya, pensil 8B seperti ini. Setelah saya urak-urak di objek yang sudah warna hitam, terus saya ratakan menggunakan ujung jari ya. Untuk hasilnya lumayan lah ya, jadi nggak flat banget untuk yang sudah diwarnai menggunakan spidol warna hitam. Nah untuk bagian bannya di sini saya menggunakan spidol isi ulang. Setelah kering kan itu warnanya agak pudar ya. Nah setelah itu tinggal dikasih motif menggunakan spidol warna hitam yang kecil seperti ini. Nah ini kan lumayan lah ya, jadi ada motif-motifnya, nggak flat banget. Nah untuk bagian velgnya di sini saya putuskan warna merah aja. Mungkin tadinya mau saya warnain warna hitam sesuai pada contoh, cuma kayaknya kalau terlihat dari samping, karena ini mungkin gambarnya terlalu kecil untuk velgnya, jadi nanti kelihatan nggak ada velgnya ya kalau warnanya warna hitam, karena bakalan nyatu dengan bagian bannya. Nah di sini untuk bagian bannya juga saya kasih tulisan, motif tulisan ya seperti ini, entah bacaannya apa, tapi yang penting ada lah ya seperti pada gambar contohnya. Nah untuk bagian kaca mobilnya di sini kita warnain menggunakan spidol isi ulang ya, yang sama dengan spidol yang buat mewarnain bannya tadi. Biar nanti mungkin saya bisa kasih gradasi atau motif menggunakan spidol yang kecil, yang hitam kecil. Oke, di sini untuk bagian bodi depannya menurut saya udah lumayan oke ya, dari bentuknya udah oke. Cuma untuk bannya ini ya kayaknya agak kurang srek ya, gimana ya, dilihatnya agak kurang srek.
Tapi nggak apa-apa, yang penting mungkin warnanya mungkin kita rapihin lagi biar nanti terlihat dari jauh itu terlihat perfect dan terlihat ya mirip gambar mobil contohnya lah, minimal ya. Oke, di sini untuk bagian kaca jendela mobilnya atau kaca pintu mobilnya kita warnain menggunakan spidol isi ulang. Terus untuk listnya di sini kita menggunakan spidol yang kecil seperti ini. Untuk spionnya juga kita warnain warna kuning, warna hitam aja seperti pada contoh aslinya. Terus kita lanjut ke bodi belakang. Untuk bodi belakang juga kita gradasiin menggunakan pensil ya, seperti ini. Ini tipis-tipis saja biar nanti hasilnya juga enggak terlalu kuning tua banget atau enggak terlalu gelap banget. Warna kuningnya kita gradasinya tipis-tipis aja, yang penting rata seperti ini. Terus kita lanjut warnain pintunya. Untuk pintunya juga hati-hati aja seperti ini, ketika mewarnai usahain jangan keluar dari garisnya. Oke, di sini kita tinggal mewarnain bagian ban belakang ya. Untuk bagian ban belakang ini cukup sulit karena untuk spidolnya yang isi ulang kan ujungnya itu cukup besar ya, dan di sini yang bagian perlu kita warnain itu cukup sempit, jadi agak susah. Terus untuk tulisan bagian bannya juga kita warnain warna kuning, sama bagian velg belakang juga kita warnain warna hitam seperti ini. Oke, di sini untuk gambarnya sudah selesai. Kira-kira untuk hasilnya seperti ini. Wah, ini sih menurut saya di luar ekspektasi banget ya, karena biasanya kita menggambar yang 2 dimensi, sekarang kita menggambar yang 3 dimensi ya, walaupun hasilnya mungkin agak kurang perfect ya, tapi menurut saya ini udah maksimal banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai selesai.